Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar membuat media pembelajaran berbasis website dengan menggunakan Google Site. Contohnya seperti ini, ya. Ini ada eh, media pembelajaran berbasis ICT. Di sini ada menu home, ada menu pemantik. Nah, ini di sini kita bisa langsung memberikan pertanyaan kepada siswa kita dengan menggunakan Mentimeter misalkan. Nah, seperti ini, sebutkan platform digital atau aplikasi yang biasa Bapak Ibu gunakan dalam membuat media pembelajaran. Ini sudah direspon oleh 80 siswa dengan jawaban seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ke bawah, ke back. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Misalkan seperti ini, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu dan seterusnya. Kita bisa back kembali menuju ke materi. Nah, materi seperti ini. Ya. Nah, jadi siswa bisa mengakses materinya sendiri. Kemudian di bagian bawah bisa back lagi. Kita juga bisa membuat menu video. Nah, di sini ada video yang diambil dari YouTube. Ini sama ya. Ke sini, ini kosong, maka kita harus bisa back. Nah, terakhir kita bisa juga membuat menu latihan. Di sini kita bisa memasukkan link quizzes atau Google Form ya. Oke, kita bisa back. Nah, bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis website seperti ini? Maka saya akan memberikan contoh ya. Yang pertama, silahkan masuk di Google Drive ya, di Google Drive. Kemudian bisa masuk ke di sini. Nah, di sini ada menu sites ya. Atau misalkan bisa langsung ketik saja di sini Google Site. Nah, maka sudah masuk seperti ini. Nah, kita akan klik di blank sheet ya. Blank site. Ya, kita beri judul set yang kita akan buat. Misalkan ini saya akan mengajar media pembelajaran berbasis ICT. Nah, ini bisa kita samakan judul di sini atau kita rubah juga tidak apa-apa. Kemudian ini kita juga beri judul yang sama atau juga boleh berbeda, media pembelajaran berbasis ICT. Nah, kita bisa atur, misalkan kita pengen tebal hurufnya, boleh ditebalkan atau dikecilkan. Misalkan 48. Nah, segini kita bisa geser-geser juga. Nah, karena mungkin kita akan menyematkan logo di sini juga boleh. Nah, yang perlu kita siapkan juga adalah aset ya. Aset itu bisa berupa materi, bisa berupa soal latihan dari Google Form misalkan yang sudah kita pernah buat. Kemudian juga gambar-gambar.
untuk nanti kita buat seperti logo, menu, dan seterusnya. Misalkan kita akan memasukkan logo, sini ya, kita bisa pilih select di sini. Nah, ini sudah kita simpan di Google Drive. Jadi kita bisa langsung ambil dari Google Drive. Atau kalau file itu kita simpan di komputer, maka kita bisa klik upload. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini kita sudah siapkan seperti ini. Misalkan kita mau beri gambar yang berupa GIF ya, yang bergerak biar lebih menarik. Oke. Terus kemudian kita insert. Nah, di sini sudah muncul langsung ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi dia bergerak. Kemudian kita bisa juga menambahkan gambar di sini. Nah, cara mendownload gambar, misalkan kita ingin yang GIF ya, kita klik saja gambar media pembelajaran.gif ya. Kemudian pilih yang image atau gambar. Nah, di sini banyak pilihannya. Banyak pilihan gambar-gambarnya yang bisa kita pilih ya. Di sini misalkan saya tadi kan ambil ini, sekarang saya mau ambil yang ini. Ya, kita save as dulu. Nah, save as, kita taruh di sini. Kita buka open, kita klik save. Nah, kemudian kita mau tampilkan di sini ya, di depan. Nah, di image di sini, kemudian upload. Jadi karena masih di komputer kita perlu upload. Tadi gambarnya ini ya. Nah, oke. Yang GIF yang bergerak. Nah, ini. Jadi akan lebih menarik seperti ini. Kita bisa atur. Oke. Nah. Oke. Nah. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat pertama menu-menunya ya, menu-menu yang ada di web kita. Nah, ini kita klik di sini ya, insert, kemudian di sini ada gambar menu. Nah, kita mungkin butuh beberapa, kita bisa tambahkan lagi, ini sudah tersedia banyak. Pertama, misalkan kita ingin buat menu home ya, menu home, maka kita bisa upload, bisa select atau ambil dari Google Drive yang kita sudah simpan. Saya ambil dari Drive misalkan ya. Oke, untuk home ini gambarnya home. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sini, kita boleh upload, misalkan yang dari komputer juga bisa. Kita bagian kedua itu biasanya misalkan tujuan pembelajaran. Nah, kita beri gambar seperti ini. Kita bisa select ini dari Google Drive. Kita pilih apa ya, materi. Selanjutnya materi. Nah, terus kemudian mungkin ada video. Video kita ambil dari Google Drive juga. Jadi aset-aset ini perlu disiapkan dulu ya, di download. Terus kemudian yang terakhir misalkan kita buat latihan. Latihan kita buat ini simbol ini. Nah, untuk simbol yang bagus itu adalah yang format PNG. Jadi Bapak Ibu bisa download di sini. Nah, ini kita ganti
eh, formatnya PNG ya. Misalkan menu home ya, menu home. Nah, ini banyak pilihannya. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Oh, saya senang yang ini misalkan ya. Nah, ini tinggal kita klik save as ya. Save image. Kita taruh di sini. Ya. Boleh juga nanti di-upload di Google Drive misalkan ya. Nah, kita buat menunya dulu, apa foldernya. Oke, ini kita simpan misalkan di sini, upload file yang sudah kita download tadi. Nah, ini tadi. Nah, kita misalkan tidak senang dengan gambar ini, bisa kita ganti nanti ya dengan gambar yang tadi bisa. Nah, kemudian kita beri nama misalkan home ya. Ini menu home. Kemudian kita beri nama apa tadi? Tujuan pembelajaran. Di sini materi. Kemudian sini ada menu video nanti. Kemudian ada menu latihan. Nah, sisanya ini boleh kita manfaatkan atau kalau memang tidak ada ya kita bisa hapus saja. Misalkan mau ditambahkan glosarium, ditambahkan game ya bisa-bisa saja. Nah, ini biar agak bagus kita jadikan satu saja di atas ini. Nah, oke, nah ini kita samakan besarnya menunya biar presisi. Nah, oke, nah ini kita tinggal atur, kita agak tengahkan begini biar bagus tampilannya. Nah, menu-menunya sudah ada, tapi kita belum membuat halamannya. Page-nya belum kita buat. Maka kita buat page di sini. Oke, page. Ini kan yang masih ada adalah halaman depan ini, home. Maka kita perlu tambahkan halaman sesuai dengan menu yang sudah kita buat. Yang pertama home, kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian kita tambahkan lagi di sini materi. Oke. Oke, sama ya Bapak Ibu, misalkan ini mau ditebalkan ya biar lebih bagus boleh. Kita tambahkan lagi setelah materi tadi ada video. Ya, video. Nah, ini biar lebih bagus. Kemudian lagi kita tambahkan video sudah latihan. Oke, latihan. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa menu, tujuan pembelajaran, ada menu materi, video, latihan. Nah, kita juga bisa merubah temanya, Bapak Ibu ya. Temanya misalkan saya ganti tema yang ini, yang Aristotle. Ini juga boleh begini. Ya, nanti ada menu vision ini. Ini karena apa menunya apa di sini tadi gambarnya kita sudah pilih, jadi ketika kita pilih ini tidak begitu pengaruh. Ya. Tapi kalau misalkan gambarnya kita reset, nah ini kita bisa ini ya bisa milih temanya. Nah, temanya seperti ini.
atau seperti ini, atau seperti ini lebih bagus misalkan ya. Atau gambarnya kita taruh luar juga boleh, langsung saja kita insert di sini. Tadi kita sudah ini ya, upload, kita upload gambar yang mana ini ya tadi ya, yang GIF. Nah, ini kita taruh di sini saja. Ini juga boleh sini. Nah, ini kan gerak-gerak biar lebih hidup. Nah, ini kita bisa perbesar, perkecil sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Oke, anggap saja seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengelingkan ya tujuan ini. Ketika ini nanti diklik, larinya akan ke halaman tujuan pembelajaran. Ketika materi ini diklik, larinya akan ke materi. Jadi ini kan masih kosong begini. Dan ketika kita klik tombolnya, ini kita preview jika kita ingin tahu hasilnya. Nah, ini ketika kita klik di sini belum berpindah ke sini. Maka yang perlu kita lakukan, kita keluar exit preview dulu. Kita perlu mengelingkan tombol ini dengan halaman. Misalkan yang tujuan pembelajaran, ini kita klik. Di sini ada insert link, kita pilih tujuan pembelajaran. Kita play. Kemudian di sini kita juga klik lagi, pilih materi. Nah, kita apply di sini video, kita klik ini ke halaman video. Ketika ini kita klik, kita akan diarahkan ke halaman latihan. Nah, jadi kita coba dulu klik preview. Nah, ketika kita klik di sini ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, sudah langsung lari ke sini. Nah, tapi kita belum bisa kembali ya, karena belum ada menu back-nya, maka kita harus kembali secara manual. Nah, gitu ya. Maka selanjutnya Bapak Ibu kita coba isi dulu halaman-halaman yang kosong ini. Nah, ini tujuan pembelajaran. Kita keluar dari preview. Tujuan pembelajaran ini akan kita tambahkan materi. Materinya kita sudah siapkan dalam bentuk dokumen, ya, dalam bentuk Word misalnya. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, kita insert. Nah, di sini sudah akan masuk. Kita tinggal atur besarannya. Misalkan kita ingin segini, kurang besar lagi, misalkan segini dengan lebar segini. Nah, ini boleh. Nah, oke. Terus di materi, oke, ini saya menyiapkan PowerPoint misalkan. Ini tinggal klik slide PowerPoint. Ini harus disimpan dulu di Google Drive ya. Ini PowerPoint-nya kita sudah siapkan. Tinggal upload. Nah, kita atur seperti tadi. Nah, lebarnya segini, agak sini. Nah, oke. Terus kemudian video juga begitu. Kita akan masukkan dari YouTube. Kita YouTube, kita bisa kopikan di sini linknya. Misalkan saya punya video di sini ya. Nah, kita copy saja ini. Kita sematkan di sini. Oke, nah ini video yang sudah kita buat.
kita insert. Nah, videonya sudah akan muncul seperti ini. Seberapa luas yang kita inginkan tampilannya. Ini saya pengen full saja, boleh ya, full. Oke. Terus kemudian latihan juga kita ingin tambahkan Google Form ya. Jadi dari tugas yang kemarin kita misalkan ini ya, saya sudah punya ini, kita tinggal insert sama nih. Ini kita tinggal atur tadi biar lebih full tampilannya. Jadi nanti siswa ketika masuk ke latihan langsung diminta untuk mengerjakan soal. Nah, jadi kita bisa preview untuk melihat tampilannya mulai dari home begini ya. Kita klik di sini tujuan. Nah, jadi kita scroll ke bawah. Ini tujuan pembelajarannya. Hanya saja kita belum bisa back ya. Kalau mau back ke home ya di sini ya secara manual ke home, kemudian ke sini materi. Ini sudah ada tadi materi yang kita siapkan. Kemudian video juga sudah ada video yang ini kita putar, bisa langsung minta dibuatkan. Nah, ini sudah. Kemudian latihan juga begitu, siswa nanti langsung bisa mengisi di sini. Nah, biar enak ya, tidak naik ke atas, maka kita juga perlu membuat misalkan menu back ya, menu back. Untuk menu back kita tambahkan di sini, kita insert ya, kita siapkan seperti tadi ikonnya. Kita sudah punya menu back misalkan. Menu back. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini nanti ketika ini diklik biar bisa ke menu home. Caranya ini kita sama seperti tadi ya, buat insert linknya ini ke home. Oke. Nah, terus nanti ketika siswa setelah membaca materi misalkan ya, ini juga kita buatkan di sini home. Backnya ya, backnya kita buatkan sama seperti tadi. Ini back. Oke. Ini kita pasang. Ini tadi. Ini ketika diklik arahnya ke home. Oke, ini. Nah, kemudian misalkan kita mau beri warna, boleh warna biru atau tetap putih, nah, atau gambar yang lain juga boleh ya. Oke, biar tetap. Nah, kemudian di sini bagian bawah itu ada lagi add footer. Nah, ini kita juga bisa menambahkan misalkan created ya. Created by Nino Indrianto. Uwin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember misalkan. Nah, ini ketika kita atur bagaimana bagusnya, misalkan ini kurang besar bisa kita tambah perbesar. Kemudian misalkan kita ingin kasih tengah, kemudian lagi ini misalkan
Saya mau biar nggak polosan, ya, biar nggak polosan, saya mau tambahkan image di sini, select. Oke, sebentar kita tunggu. Nah, ini sudah ada beberapa pilihan, misalkan saya pengen yang ini aja, misalkan boleh. Nah, sehingga tampaknya akan lebih bagus. Di sini juga biar nggak polos, kita bisa pilih eh, latar belakang. Biar agak menarik, ini saja, misalkan. Lebih bagus. Oh, agak natural, yang kalem-kalem, ya. Ini misalkan boleh. Nah, oke. Jadi sudah muncul seperti ini. Kita bisa preview hasilnya seperti apa, ya. Ketika kita klik home, kita klik tujuan, ya, diarahkan ke sini. Kemudian kita sudah bisa back. Backnya kok belum aktif. Artinya tadi ada yang belum di play, mungkin kelupaan tadi. Ini kita arahkan ke home, ya. Ini jangan lupa. Nah, coba kita coba lagi. Tujuan pembelajaran setelah ini, nah, kita bisa back. Nah, gitu ya. Materi juga begitu. Setelah siswa membaca materi, bisa klik back. Nah, ini tadi juga belum play. Kita bisa close exit preview. Nah, kita betulkan lagi ini linknya. Ini harus kembali ke home. Nah, ini yang biasanya kelupaan belum diklik play. Nah, ini kita bisa coba lagi. Oke, nah ini kita bisa back. Nah, bisa back ya. Latihan juga nanti begitu. Seterusnya. Oke, kalau sudah begini, apalagi ya? Ini perlu dihilangkan saja, misalkan. Ini kan sudah ada menunya ya, Bapak Ibu. Sudah ada menunya, maka yang di atas ini biar lebih bagus. Ini boleh juga dihilangkan. Kalau mau dihilangkan. Misalkan kita hidden semuanya. Karena sudah ada menunya, kita hidden. Nanti kalau mau dikembalikan, ya berarti klik lagi show in navigation, ya. Nah, ini kita hidden saja. Kita hidden. Nah, oke, jadi di atas ini sudah tidak ada, ya, karena langsung bisa back. Dan ini ya, ketika kita preview, nah begini, jadi tidak ada menu di atasnya karena kita sudah menyiapkan menu-menu langsung di sini. Kalaupun dituliskan di sini juga boleh-boleh saja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita akan publish, ya. Publish ke peserta didik. Caranya yang pertama jangan lupa, karena tadi ada materi yang dari Google Drive, ya, ada tujuan pembelajaran dari Google Drive, maka itu perlu dikasih link, ya, agar nanti ketika materi dibuka, siswa tidak perlu meminta akses, karena linknya itu sudah kita setting dapat dibuka untuk orang yang memiliki link. Nah, jadi pastikan ini ya, klik anyone with the link. Nah, ini semua folder sudah kita kasih linknya. Kembali, kemudian di sini pengaturan untuk publish. Nah, ini untuk publishnya
kita boleh beri judul, biasanya langsung ada judulnya. Tapi kalau belum ada, kita beri saja judul media pembelajaran ICT. Nah, nah, ini berarti aman kalau begini ya. Jadi judul yang kita buat tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian di pengaturan manage ini kita pilih juga jangan dibatasi ya. Klik juga anyone with the link. Kalau sudah ini kita klik down ya. Nah, baru kemudian klik publish. Selanjutnya, nah ini link ini yang kita copy, kemudian kita bagikan ke peserta didik. Itu saja, Bapak Ibu, cara membuat media pembelajaran berbasis website dengan menggunakan Google Sheets. Untuk selanjutnya silahkan berlatih, silahkan dikembangkan dengan hasil yang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.